Shalom. Kurang semangat biasa. Shalom. Mantap. Oke, terima kasih Victor. Bentar. Nggak nyala Tor. Ya, shalom teman-teman. Apa sih shalom lagi? Ya, hari ini kita ketemu lagi, puji Tuhan. Keadaannya semua sehat kan? Luar biasa. Yang lainnya enggak ada suaranya ini. Coba kabar baiknya semuanya? Luar biasa dong. Jawab dong. Yang semangat, yang penuh sukacita. Kita kan datang ke tempat ini buat memuji Tuhan kan? Amin. Nah, sekarang aku tanya, kalian harus semangat ya. Bagaimana kabarnya? Boni sangat. Apa kabar, Bang? Ya, hari ini judul yang aku bawakan adalah Heart of Peace. Asik. Peace gitu ya. Tahu kan? Semuanya peace. Peace. Apa artinya? Iya sih, bener. Balik ke ref. Bukan. Ini enggak ada musik atau apa, sepi, kuburan. Pot, kasih musik Pot, Tiut Pot, musik rock, enggak, canda, ketawa dong, Lepi receh tahu. Seperti biasa, adakah yang menebak aku akan selesai cepat atau tidak? Mudah-mudahan cepat ya teman-teman. Iya, emang harus. Kata Pastor Nehem, jadilah diri sendiri. Karena waktu berapa minggu lalu aku lama ya, puji Tuhan loh. Tuhan. Ya. Oke. Heart of Peace. Apa sih Heart of Peace itu? Ada yang tahu artinya? Hello, it's me. Hello. Apa Pi? Heart of Peace. Pi? Apa Pi? Tahu. Oh iya ya bener Depi, Lepi, oh iya. Maaf Pak, Lepi maksudnya Lepi. Oh, Pi? Nggak tahu Pi. Asik, misalnya bahasa apa? Bahasa hati. Heart of Peace, hati yang damai. Ada amin? Amin. Sabar. Ya. Apa sih itu damai? Kelihatan nggak tulisannya? Ya, puji Tuhan. Ya. Apa sih itu damai? Menurut kalian itu apa damai itu? Bisa jadi adem. Ada lagi? Ya. Gebi, apa Geb? Apa? Tenang, ya. Ada lagi? Yoyo? Yoyo yang mau ulang tahun harus semangat dong, asik. Mau ulang tahun. Apa yuk? Ya. Tadi aman, tenang. Itu generalnya ya. Tapi emang damai itu yang aku cari di kamus besar bahasa Indonesia pun, damai itu ada tentram dan tenang. Sebenarnya ada arti lain, seperti lebih ke keadaan luar ya, seperti nggak ada peperangan, tidak ada keributan, itu yang namanya damai, iya kan. Tapi kalau ngomongin soal tentram sama tenang, itu ngomongin soal keadaan hati. Asik. Keadaan hati kita. Belum. Nah, belum. Sabar. Ya. Nanti kalian baca sendiri, aku nggak usah ke firman deh. Nah, damai sejahtera itu seperti yang kita tahu, yang kemarin sudah disampaikan Om David, salah satu dampak positif dari ketaatan kita. Amin? Nah, sekarang aku mau bahas tentang damai sejahtera itu. Ya masih dalam satu tema sih ya, tentang ketaatan ya, karena kalau kita taat, kita pasti akan memiliki damai sejahtera. Tapi aku akan membahas dampak nanti kita akan bahas bagaimana
dampak ketika kita sudah memiliki damai sejahtera di hati. Nah, siapa sih yang ingin memiliki hati yang damai? Angkat tangan. Amin, haleluya semuanya. Putri. Ya, puji Tuhan, pingin punya hati yang damai ya semuanya ya. Amin. Nah, kita sekarang baca ayatnya. Di Yesaya 32 ayat 17. Kelihatan nggak? Ya. Yang sudah ketemu katakan amin. Udah ada di depan sih. Ya nggak apa-apa yang mau buka Alkitab atau HP suci. Kita baca bareng-bareng ya. Udah ketemu semua? Ketemu apa? Oh iya benar. Ya, 3, 2, 1. Di situ akan tumbuh damai sejahtera dan akibat kebenaran. Amin. Damai sejahtera akan ada dan tumbuh dalam hati kita ketika kita mau hidup dalam jalan kebenaran. Amin. Belum. Di ayat ini tertulis di mana ada kebenaran, di situ akan tumbuh damai sejahtera. Jadi satu jalan yang membuat kita damai sejahtera itu cuma jalan kebenaran. Nah, jalan kebenaran kita itu siapa? Yesus. Amin. Damai sejahtera kita sama dengan jalan kebenaran, Yesus. Satu-satunya pribadi yang membuat hati kita damai sejahtera. Nah, akibat yang kita dapatkan dari kebenaran inilah yang membuat ketenangan dan ketentraman ada di dalam hati kita, teman-teman. Nah, kalau kita mau hati kita damai, caranya pulihkan hubungan kita sama Tuhan. Pulihkan hubungan kita sama Bapa kita yang ada di sorga. Kita baca ayatnya di Efesus 2 ayat 14-15. Jangan senyum nih, grogi nyinyong kayak lah. Yo, jangan ketawa yo. Kita buka yuk. Kelihatan nggak? Kecil soalnya. Ya, bisa ya? Ya. Aku mau minta tolong bacain. Minta tolong baca. Ini bener. Minta tolong bacain. Kayak libut. Lois sama Indri baca satu-satu masing-masing. Lois 14, Indri 15. Ya, cepat. Lois 14. Mengamuk. Indri? Belum. Amin. Ini teman-teman ayat ini, 2 ayat ini, apa ngapa lagi ya? 2 ayat ini teman-teman adalah damai yang sejati. Asik. Damai sejahtera yang sejati yang hanya kita dapatkan dalam Kristus. Karena dialah damai sejahtera kita. Apa ngapa itu hilang. Karena dialah damai sejahtera kita yang telah mempersatukan kedua pihak dan yang telah merubuhkan tembok pemisah, yaitu perseteruan. Sebab dengan matinya sebagai manusia, ia telah membatalkan hukum Taurat dengan segala perintah dan ketentuannya, untuk menciptakan keduanya menjadi satu manusia baru di dalam dirinya, dan dengan itu mengadakan damai sejahtera. Tuhan Yesus telah mengorbankan dirinya, teman-teman.
Dia telah mengorbankan dirinya untuk disalib, untuk menebus semua dosa manusia. Dan juga untuk merobohkan tembok pemisah, yaitu perseteruan, teman-teman. Nah, dengan pengorbanan Yesus ini, yang akhirnya sekarang membuat manusia itu memiliki damai sejahtera. Coba kalau kita masih hidup di perjanjian lama, teman-teman. Kita melakukan kesalahan sedikit, kamu langsung dimusnahkan sama Tuhan. Tapi nyatanya sekarang, Tuhan dengan berkorbannya Tuhan di kayu salib, Dia membuat kita memiliki kesempatan untuk berubah. Memiliki kesempatan untuk punya hati yang damai. Untuk kita tidak berbuat kesalahan lagi, karena kita sudah ditebus oleh darahnya. Amin? Oke, nah. Damai yang sejahtera sejati yang tadi aku katakan, yang hanya kita dapatkan di dalam Kristus itu, bukan hanya sekadar perasaan tenang, perasaan nyaman, atau sukacita, tapi akan lebih dari itu. Percaya teman-teman? Akan lebih dari itu. Perasaannya itu tuh, damainya itu enggak akan hilang, teman-teman. Kita nyaman, kita tenang, tapi akan lebih dari itu. Nah, damai sejahtera bukan disebabkan karena situasi dari luar terus berpengaruh ke dalam hati kita. Kan kita biasanya kalau situasi misalnya di luar situasinya lagi baik-baik aja, kita kan jadi ikutan moodnya kan, ini kan moodnya moodnya juga ikutan baik gitu. Tapi damai sejahtera itu bukan ngomongin tentang keadaan yang di luar kita. Tapi damai sejahtera itu berasal dari dalam hati kita karena Kristus bertata, menguasai dan memimpin hidup kita. Amin. Kita mau merendahkan hati kita untuk mau dipimpin sama Tuhan. Karena ketika kita merendahkan hati kita untuk dipimpin Tuhan, teman-teman, kita membawa seluruh hidup kita, dan yang pasti efeknya adalah kedamaian sejahtera yang ada di dalam hati kita. Kita mau hati kita damai kan, teman-teman? Izinin Tuhan pimpin hidup kita. Ini tadi ya. Izinin Tuhan pimpin hidup kita. Nah, ngomongin self healing, asik. Percuma teman-teman kita ngomong self healing, kita pergi sendirian, asik, ke gunung, ke pantai, nggak akan hilang teman-teman. Benar kata Pastor Nehem. Percuma self healing kalau kamu nggak minta pertolongan Tuhan dulu. Kamu nggak minta bantuan Tuhan terlebih dahulu. Kalau kamu sudah izinin Tuhan pimpin hidup kamu tadi, yang aku udah bilang tadi, pasti setiap kita ada permasalahan, setiap kita ada problema apapun itu, kita pasti utamanya adalah mencari Tuhan. Bukan self healing keliling ini. Iya, enggak ada tahu. Tuh, kadang ada kadang. Oh iya. Aduh, aku malu. Maaf. Jangan ketawa dong. Aku malu tahu. Malu. Ya bisa ya. Percuma kita ke sini teman-teman. Kalau kita nggak ke sini awalnya kan yang udah dikelalen kan ya kan. Nah, tapi kalau kita udah mencari Tuhan lebih dahulu, kita udah minta pertolongan Tuhan lebih dahulu, nggak apa-apa kalau kalian mau liburan, kalian mau pergi jalan-jalan sendirian kayak orang gila juga nggak apa-apa. Yang terutama adalah cari Tuhan lebih dahulu. So nice. Kemarin pas sharing pengerja, ada satu hal yang bikin ngena sih yang Om David katakan. Ketika kita memiliki emosi, ketika kita
emosi nih misalnya sama orang gitu. Terus kita luapkan dengan marah-marah ke orang itu atau kita luapin ke orang lain. Kita merasa puas nih di depan, kita merasa puas, tapi di hati kita nyesek enggak? Di hati kita ada damai enggak? Enggak ada kan? Enggak ada. Tapi ketika kita menahan emosi itu, ketika kita enggak meluapkan emosi itu ke orang itu dan menahannya, kita ada damai sejahtera. Walaupun enggak puas, walaupun tetap ada nyesek di hati, tapi kita memiliki damai sejahtera. Amin. Sekarang tinggal kalian pilih dah. Tinggal kalian pilih, mau kalian emosi ke orang tapi gak ada damai sejahtera, atau kalian lebih milih nyesek di hati tapi ada damai sejahtera. Pilih mana? Itu aja sih. Apa? Ya, lanjut. Kayaknya sih aku nggak tahu. Nah, setiap orang yang percaya dan mengimani Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat pasti memiliki damai sejahtera. Apakah damai sejahtera itu tinggal permanen atau enggaknya? Itu tergantung dari hubungan kita ke Tuhan. Dari gimananya kita membangun hubungan atau komunikasi enggak sama Tuhan. Kalau komunikasi kita sama Tuhan atau hubungan kita sama Tuhan masih ngot-ngotan, masih jarang-jarang, masih entarlah besok aja, terus masih memuaskan kedagingan kita, ya damai sejahtera itu nggak akan bertahan lama di hidup kita gitu. Jadi periksa diri kita masing-masing, saya juga, kalian juga, periksa, kita sama-sama belajar apakah kita masih membangun hubungan nggak sama Tuhan kalau kita ingin memiliki damai sejahtera. Nah, caranya gimana sih? Ya caranya tadi, taat dan hidup benar. Cara untuk kita memiliki damai sejahtera, taat dan hidup benar. Karena damai sejahtera itu kan seperti yang Om David bilang adalah dampak positif dari kita hidup taat dan hidup benar. Dan tadi juga di ayat awal tadi yang di Yesaya 32 ayat 17 pun juga di mana ada kebenaran di situ akan tumbuh damai sejahtera. Jadi satu-satunya cara adalah kita mau taat dan hidup benar. Memang susah kok teman-teman untuk taat, memang susah. Kayak kita istilahnya sering melanggar peraturan gitu ya, sering melanggar, terus kita disuruh patuh, kita disuruh taat, itu emang susah. Tapi kalau kita dari diri sendiri kita mau ada kemauan, pasti bisa. Seperti Pastor Nehem pernah bilang kemarin pas kita jenguk seseorang, anak youth juga kita jenguk, Pastor Nehem bilang, segimanapun kita bantuin kamu, kita doain kamu tiap hari, kalau kamunya enggak ada kemauan di dalam diri kamu, pasti enggak akan pernah berubah, enggak akan mulai-mulai gitu. Tapi kalau kita mau dengan, maksudnya kita minta bantuan untuk didoakan, terus diri kita sendiri mau ada kemauan untuk berubah, pasti kita akan berubah. Enggak sulit teman-teman. Oke. Belum. Enggak secepat itu sih. Ya. Ini adalah dampak positif, dampak dari kita memiliki damai sejahtera teman-teman. Yang pertama ada 2 poin aja kok. Haleluya, cepet kan, katanya jadi diri sendiri ya. Yang pertama adalah tak mudah terpengaruh situasi apapun. Kita buka, enggak buka sih. Iya. Kita buka ayatnya di Yohanes 14 ayat 27. Aku lupa masukin di situ. Yohanes 14 ayat 27. Ini aku lupa masukin di PPT. Aku bacain aja ya. Yohanes 14 ayat 27.
Damai sejahtera ku tinggalkan bagimu, damai sejahtera ku berikan kepadamu, dan apa yang kuberikan tidak seperti yang diberikan oleh dunia kepadamu. Janganlah gelisah dan gentar hatimu. Amin. Seperti kita tahu, pandangan dunia terhadap damai sejahtera itu lagi-lagi soal uang, jabatan, popularitas. Dunia menganggap ketiga hal ini, mungkin masih banyak yang lain ya, ketiga hal ini yang membuat hati kita itu sejahtera. Ketika kita punya uang, ketika kita punya jabatan, ketika kita punya popularitas, hati kita merasa happy gitu, kayak nggak ada beban gitu. Tapi coba pikirin teman-teman, banyak orang-orang yang memiliki kekayaan, orang-orang yang memiliki popularitas, dan orang-orang yang memiliki jabatan yang tinggi, belum tentu bahagia teman-teman. Mereka senang secara luarnya aja, tapi hati mereka kosong, asik gitu. Hati mereka kosong, ini pandangan dunia, makanya sering salah diartikan oleh orang-orang di sekitar kita, orang-orang dunia kita. Mungkin dari kitanya sendiri juga gitu, mungkin orang-orang sekitar kita juga masih menganggap bahwa ketika kita memiliki ketiga hal ini atau salah satunya, kita nggak akan hidup bahagia. Itu salah teman-teman. Tapi kita harus memiliki pandangan damai sejahtera kekal itu hanya di dalam Yesus teman-teman. Kita harus memiliki konsep atau pandangan yang seperti ini. Karena, Karena tadi ketika uang kita habis, ketika kita udah nggak punya jabatan lagi, ketika kita popularitas kita turun, hati kita nggak akan damai teman-teman. Tapi kalau kita memiliki konsep yang seperti ini, bahwa damai sejahtera kekal itu hanya di dalam Tuhan Yesus, kita pasti memiliki kedamaian yang sejati, kedamaian yang kekal, kedamaian yang tadi ini teman-teman. Kedamaian menurut pandangan dunia ini, itu tidak kekal teman-teman. Nggak pernah kekal, nggak pernah permanen. Tapi kalau kita memiliki konsep yang satunya, konsep yang damai sejahtera di dalam Yesus itu kekal, pasti akan kekal di dalam hati kita. Tapi balik lagi, bagaimana hubungan kita dengan Tuhan. Nah, sekalipun tadi kan pertama adalah tadi kita tidak mudah terpengaruh oleh situasi apapun ya. Ketika kita memiliki konsep ini teman-teman, sekalipun masalah seberat apapun, sesusah apapun menurut kita untuk menyelesaikannya, tetap ada kedamaian di dalam hati kita. Enggak mungkin enggak. Kita bisa baca ayatnya. Ini cara Tuhan melimpahkan damai sejahtera bagi kita yang memiliki konsep ini. Kita buka di Yesaya 48 ayat 18. Saya bacakan, sekiranya engkau memperhatikan perintah-perintahku, maka damai sejahteramu akan seperti sungai yang tidak pernah kering, dan kebahagiaanmu akan terus berlimpah seperti gelombang-gelombang laut yang tidak pernah berhenti. Amin. Ketika kita menaruh konsep bahwa damai sejahtera hanya di dalam Yesus, Tuhan akan selalu memberikan damai itu kepada kita. Damai sejahtera kita akan seperti sungai yang tidak pernah kering, dan kebahagiaan kita akan terus berlimpah seperti gelombang-gelombang laut yang tidak pernah berhenti. Makanya tadi aku bilang, ketika kita memiliki masalah seberat apapun teman-teman, walaupun proses untuk menyelesaikannya itu lama, tapi kita nggak akan cepat ngeluh, kita nggak akan bersungut-sungut, kita nggak akan sampai menyerah, karena damai sejahtera ada di dalam hati kita. Amin. Oke. Itu tadi yang pertama. Dan poin yang kedua adalah dampak yang
akan kita rasakan ketika kita sudah memiliki damai sejahtera di hati kita adalah kita akan membenci kejahatan. Kita buka ayatnya di Amsal 8 ayat 13. Saya bacakan, takut akan Tuhan ialah membenci kejahatan. Aku benci kepada kesombongan, kecongkakan, tingkah laku yang jahat, dan mulut penuh tipu muslihat. Memang kita tidak diajarkan ya, di dalam kekristenan kita tidak diajarkan untuk membenci gitu, membenci sesama, membenci firman Tuhan, membenci hal-hal yang baik gitu ya. Tapi saya mau ingatkan buat kita semua bahwa kita boleh membenci satu hal, yaitu bahwa kebencian kita untuk membenci kejahatan, teman-teman. Membenci perbuatan dosa. Karena ketika kamu sudah mengakui bahwa kamu mengasihi Allah, ketika kamu sudah mengakui kamu memiliki hati yang damai, memiliki ketaatan kepada Allah, kamu akan sangat membenci kejahatan. Karena kasih di dalam Tuhan itu, teman-teman, enggak berdampingan dengan perbuatan dosa. Maksudnya gini, ketika kita takut akan Tuhan, kita sadar gitu bahwa Tuhan itu kudus, penuh keadilan dan kebenaran itu ada di dalam hidup kita karena Allah. Nah, dan ini yang seharusnya membuat kita selalu menghormati Tuhan di dalam kehidupan kita. Apapun yang terjadi di dalam kehidupan kita, kita akan selalu menghormati Allah gitu. Karena kita takut akan Tuhan gitu, kita takut akan Allah. Nah, semakin kita takut dan hormat kepada Tuhan, semakin kita membenci kejahatan. Semakin kita takut dan hormat kepada Tuhan, semakin kita membenci kejahatan. Tadi yang sudah saya bilang, kasih akan Allah tidak akan pernah berdampingan dengan dosa. Kita masih mungkin di antara kita nih ya, bilang kita mengasihi Allah, tapi masih bersahabat dengan dosa. Kita masih melakukan perbuatan dosa. Ya, saya bukan menghakimi atau apa ya Pak. Ini juga templakan loh gitu buat saya, karena saya juga kadang masih melakukan dosa, belum sempurna gitu ya. Jadi belajar bareng-bareng gitu. Ketika kita membiarkan dosa itu terus bersahabat sama kita, teman-teman, seharusnya kita sadar ya untuk bertobat, kita sadar untuk meninggalkan semua itu, karena kita udah mengucapkan bahwa kita mengasihi Allah, tapi kita masih bersahabat sama perbuatan-perbuatan yang jahat itu. Seharusnya ini membuat kita sadar juga, teman-teman, bahwa hidup lama kita yang penuh dosa harus kita tinggalkan dan mulai membuka diri untuk masuk ke hadirat Tuhan. Amin. Ada yang nanya, susahkah lepasnya? Susahkah aku lepas dari perbuatan ini? Susahkah aku lepas dari dosa ini? Ya emang karena kita sudah terbiasa gitu ya melakukan dosa-dosa itu, ya pasti susah lepasnya. Tapi balik lagi yang udah tadi saya ungkapkan bahwa kita harus ada kemauan, tekad yang bulat untuk berubah gitu. Nah, ketika kita mau taat sama Tuhan, ketika kita mengasihi Tuhan, harusnya kemauan itu enggak mungkin lebih besar dari rasa ingin kita berbuat dosa lagi. Jadi ketika kita memiliki damai sejahtera, kita pasti akan membenci kejahatan. 2 poin tadi, tentang kita tak mudah terpengaruh situasi apapun dan juga membenci kejahatan, teman-teman, adalah 2 dampak yang mungkin ada dampak-dampak lainnya ya, tapi 2 dampak ini yang bisa kita benar-benar rasakan ketika kita mau memiliki damai sejahtera di hati kita. Nah, ketika saya mau bilang aja sih, maksudnya ketika mungkin di sini masih banyak di antara kita yang belum sungguh-sungguh
untuk datang ke Tuhan, belum sungguh-sungguh membuka hati kita, membuka diri kita untuk Tuhan pimpin hidup aku gitu. Tuhan pimpin hidup aku untuk lebih ke arah yang lebih baik. Tuhan pimpin aku untuk menjadi pribadi anakmu yang penuh dengan ketaatan gitu. Mungkin di antara kita semua di sini belum ada yang seperti itu, tapi kita belajar gitu teman-teman. Kita mulai dari sekarang berkomitmen gitu sama Tuhan. Kita mau membuka diri kita mau merendahkan hati kita untuk mau dipimpin Tuhan. Karena seperti yang sudah saya bilang awal tadi, bahwa ketika kita mau memiliki damai sejahtera, hal yang paling harus kita lakukan adalah kita membuka diri kita untuk dipimpin Tuhan. Izinin Tuhan memimpin diri kita. Kita juga sebagai biar Tuhan bekerja menurut porsinya, dan kita juga harus bekerja menurut porsi kita. Porsi kita apa? Taat dan hidup benar teman-teman. Kita sudah dikasih, istilahnya kita udah dikasih tiket keselamatan sama Tuhan. Tapi tiket itu akan percuma, sia-sia kalau kita nggak mau taat dan kita nggak mau hidup benar. Tiket keselamatan itu yang udah dipercayakan ke kita, udah dikasih ke kita, nggak semua orang dapat. Masih banyak orang yang belum percaya ke Tuhan Yesus. Terus kita sia-siain aja kan, kayaknya ngenes gitu. Karena kita bisa selamat, kita bisa nanti hidup sama Tuhan Yesus sama-sama, kita bisa merasakan sukacita yang tiap hari pasti kita rasakan gitu di surga nanti. Tapi ketika kita nggak mau hidup benar, kita nggak mau taat sama Tuhan, tiket itu akan hilang secara langsung gitu. Tiket itu akan menjauh dari kita. Tapi ketika kita taat, ketika kita mau hidup benar, kita bekerja sesuai porsi kita, dan kita menunggu janji Tuhan, pasti kita bakal ketemu sama Tuhan Yesus nantinya, dan kita sama-sama hidup penuh sukacita di sana. Kita buka ayat Ayub 23 ayat 10. Loh, ini udah ayat terakhir teman-teman. Haleluya. Karena ia tahu jalan hidupku, seandainya ia menguji aku akan timbul seperti emas. Amin. Ketika kita sudah memiliki damai sejahtera di hidup kita, ketika Tuhan mengizinkan masalah terjadi di hidup kita, kita nggak akan menyerah, kita nggak akan loyo, masalah maning, kayak tembeke masalah siji rampung, entuk masalah maning. Enggak, kita nggak akan bilang seperti itu, tapi kita akan terus maju, kita akan menyelesaikan masalah itu karena kita nggak perlu khawatir, Tuhan sudah menyiapkan jawabannya dan damai sejahtera udah ada di dalam hidup kita, dan kita akan timbul seperti emas. Kita nggak akan menjadi anak-anak muda yang gampang menyerang, nggak menjadi anak-anak muda yang suka ngeluh, suka bersungut-sungut, ataupun suka, ya gitulah pokoknya. Apa sih aku ngomong apa? Ya itu pokoknya. Kita malah mau Tuhan uji aku gitu. Tuhan uji aku. Mungkin nggak tahu kita berani apa enggak mengucapkan kata-kata itu seperti lagunya siapa sih itu, ujilah tuh aku Tuhan. Iya, simfoni, ujilah aku Tuhan. Kita mungkin masih takut ya untuk mengatakan itu, tapi kalau kita memiliki damai sejahtera di dalam hidup kita, kita pasti berani untuk mengatakan itu, Tuhan ujilah aku. Karena ketika Tuhan menguji kita dengan satu permasalahan, dengan apapun permasalahan hidup kita, di situ kita berproses, di situ kita memiliki satu hal untuk menuju jalan kehidupan yang lebih baik di dalam hidup kita. Jadi kuncinya cuma satu teman-teman, untuk bisa kita hidup damai sejahtera, bangun hubungan kita dengan Tuhan. Thank you and God bless you. Silakan. Saya serahkan ke hambanya.
Diberkati sama firman Tuhan hari ini. Self healing kalau kita khotbahnya cepat. Haleluya. Ya, sedikit menotis apa yang Kak Amel udah sampaikan buat kita semua, yaitu tentang damai sejahtera. Tadi kita dikasih tahu ya, damai sejahtera itu adalah sebuah akibat. Artinya ada usaha yang harus kita lakukan, mengupayakan untuk bisa mencapai damai sejahtera. Benar apa benar? Ya, seperti kalau kita mau mendapatkan nilai yang bagus, maka kita harus rajin belajar, benar nggak? Nyontek teman gitu kan? Enggak ya? Nah, rajin belajar ya, berusaha. Nah, teman-teman, kalau ini kan sesuatu yang umum sekali lah dicari sama semua orang. Semua orang pasti ingin mengalami damai sejahtera. Dipikir itu kalau kita melakukan apa yang kita sukai, ternyata kita berpikir kalau kita melakukan apa yang kita sukai maka kita akan mendapatkan damai sejahtera. Ternyata belum tentu. Ya, tadi kan Ciamel udah jelasin kalau kita pikir dengan self healing, keliling-keliling kota atau pergi ke tempat-tempat tertentu, kita pikir kita akan dapatkan ketenangan dan damai sejahtera, ternyata enggak. Karena damai sejahtera itu adalah akibat waktu kita melakukan apa yang benar. Jadi bukan berdasarkan kita. Kalau kita ngomong apa yang benar itu berdasarkan apa yang Tuhan, bukan apa yang kita, tapi apa yang Tuhan kan gitu. Jadi mari sama-sama perbaiki konsep kita. Ya, karena akan percuma nih. Setiap kali kita berpikir bahwa waktu kita melakukan apa yang kita sukai dan kita akan merasakan damai, maka itu akan membuat kita kecewa. Karena kalau kita nggak bisa melakukannya lagi, kita nggak bisa damai sejahtera dong. Ya, misalkan apa? Misalkan saya seorang atlet lari gitu ya, walaupun nggak cocok lah ya dengan perut sebesar ini, nggak cocok lah ya jadi atlet lari gitu. Misalkan saya seorang atlet lari dan saya berpikir saya akan merasakan damai sejahtera kalau saya suka berlari. Misalkan suatu saat kaki saya ketindas truk gitu dan jadi buntung satu. Nah misalkan, maka kalau saya nggak bisa lari lagi, saya nggak akan damai sejahtera karena nggak punya kaki. Ya gelap sekali Kak. Nah jadi bukan lagi tentang apa yang kita lakukan, bukan apa yang kita sukai dan kita lakukan, tetapi waktu kita memilih untuk melakukan apa yang Tuhan mau kita kerjakan di hidup kita, walaupun sulit ya. Misalkan tadi kalau kita mau damai, maka kita harus mengampuni orang lain misalkan. Mengampuni kan bukan suatu perkara yang mudah. Memaafkan orang lain yang menyakiti kita itu bukan perkara yang mudah. Tetapi kalau kita mau menerima efek damai sejahtera, kita harus lakuin dulu. Benar nggak? Setuju? Jadi teman-teman, mari kita sama-sama belajar sore hari ini. Jangan bersandar pada pemikiran kita yang merasa benar. Karena kemarin saya belajar ya dari renungan yang saya baca dari firman Tuhan. Ada 7 dosa yang membuat seseorang bisa mengalami keruntuhan hidup. Salah satu dosa yang membuat orang itu bisa runtuh hidupnya adalah ketika orang itu merasa benar dengan keadaannya. Maksudnya gimana? Ya, maksudnya gak bisa menerima saran atau masukan dari orang lain. Membenarkan keadaannya yang salah dengan berkata, saya seperti ini kok, aku seperti ini kok, terima aku dong gitu. Ya, ternyata itu sebuah konsep yang akhirnya akan membuat kita runtuh suatu saat nanti. Teman-teman harus dengar baik, kita memang diterima apa adanya sama Tuhan. Tetapi ini saya katakan kemarin di Menara Doa Remaja, kita memang diterima apa adanya sama Tuhan. Tetapi kalau kita ngalamin perjumpaan sama Tuhan, maka perjumpaan dengan Tuhan akan mengubahkan hidup kita sehingga kita nggak tampil apa adanya lagi, tapi akan mengalami perubahan hidup. Yang sepakat bilang amin. Haleluya. Mari kita bangkit berdiri bersama-sama. Jangan bersandar kepada pemikiran kita yang seolah-olah baik, benar, dengan berpikir ketika kita melakukan apa yang kita senangi, maka kita akan damai sejahtera. No. Tetapi waktu kita memilih mengizinkan kehendak Tuhan terjadi di hidup kita, your God, your
will be done God's, kehendakmu jadilah Tuhan, maka damai sejahtera itu akan hadir di hidup kita. Amin. Mari nyanyi sebuah lagu yang tadi kita nyanyiin ya, sebelum firman main di atas tiga. Nyanyi sebuah lagu dan saya akan berdoa buat kita semua. Haleluya. Gimana depannya? Oh ya. Ya, yuk sekali lagi yuk. Mari sungguh-sungguh sama Tuhan dan kita nyanyikan pujian ini. Haleluya Tuhan. Bapa kau mendengar. 5 minor. Seruan 5 minornya E minor tadi. E minor. Ya. Ya. Mari sekali lagi nyanyikan pujian ini dari awal lebih sungguh. Bapa kau mendengar seruan hatiku, tak pernah kau lepaskan dari kasih-Mu. Lewat lembah yang kelam, lewat lembah kelam, kau temani aku. Roh-Mu bekerja selalu untuk kebaikanku, mengalir kuasa dari tempat maha tinggi. Bapa kekal mulia, kau hadir di sini, memulihkan hati, menyembuhkan yang terluka. Ku kan tenang bersamamu Bapa. Oh, nyanyikan pujian ini. Bapa kau mendengar, Bapa kau mendengar seruan hatiku, tak pernah kau lepaskan dari kasih-Mu. Lewat lembah yang kelam, lewat lembah kelam, kau temani aku. Roh-Mu bekerja selalu untuk kebaikanku, mengalir kuasa dari tempat maha tinggi. Bapa kekal mulia, kau hadir di sini, memulihkan hati, menyembuhkan yang terluka. Bukan tenang bersamamu Bapa, mengalir kuasa, mengalir kuasa dari tempat maha tinggi. Bapa kekal mulia, kau hadir di sini, memulihkan hati, menyembuhkan yang terluka. Bukan tenang bersamamu Bapa. Masih dalam hadirat Tuhan, teman-teman perhatikan hal ini. Kalau kamu saat ini sedang merasa gelisah, hatimu gak tenang, karena
Mungkin kamu mengalami banyak tekanan-tekanan di hidupmu. Mungkin orang menyakiti kamu. Mungkin keadaan hidupmu menekanmu. Dan kamu cari damai sejahtera. Saya mau katakan hari ini dan kalian harus dengar. Bahwa Tuhan itu sudah ada di tengah kita. Hadirat Tuhan itu bukan seperti sesuatu yang bisa hilang lalu datang kembali. Hadirat Tuhan itu kekal dan tetap. Persoalannya adalah kita yang mau masuk atau tidak di sana. Saya mau kasih tahu Tuhan itu ada di sini. Dan Tuhan itu mau memulihkan setiap hati, kasih damai sejahtera di hatimu. Tapi Tuhan itu juga terbatas kalau kamu tidak membuka hatinya. Kamu harus membuka hatimu supaya Tuhan masuk dan memberikan aliran-aliran damai sejahtera itu. Teman-teman, buat membuka hati, kamu harus menyingkirkan dulu sesuatu yang gak baik di hatimu. Buat mengizinkan Tuhan untuk hadir di hidupmu, kamu harus buang dulu sesuatu yang gak baik di hatimu. Kebencian, keluh kesah, mengeluhmu, mari buang dulu. Ampuni orang-orang yang bikin kamu sakit. Bersyukur sama Tuhan buat setiap keadaanmu. Maka nanti Tuhan akan hadir dan memulihkan hidupmu. Saya mau berdoa buat setiap kita yang mencari damai sejahtera. Boleh angkat tangan kananmu tinggi. Dan kita yang mencari damai sejahtera, mari nyanyikan pujian ini dan alami damai sejahtera itu. Kuasa dari tempat maha tinggi, Bapa kekal mulia, Kau hadir di sini, memulihkan hati, menyembuhkan yang terluka. Ku kan tenang bersamamu, Bapa. Mengalir Tuhan, Kau melihat setiap tangan-tangan kanan yang terangkat di hadapan Tuhan. Mereka anak-anak-Mu yang mencari damai sejahtera Tuhan. Tuhan, sore hari ini nyatakan pribadi-Mu bagi mereka. Nyatakan Tuhan hadir-Mu bagi mereka. Aku berdoa Tuhan, Kau hadir, memulihkan, memberikan ketenangan dalam hidup mereka. Terus nyanyikan pujian ini. Jamah Tuhan, lawat mereka Tuhan di dalam nama Yesus. Di dalam nama Yesus mengalir kuasa-Mu Tuhan. Mengalir Tuhan damai sejahtera, mengalir ketenangan, pemulihan di dalam nama Yesus. Sembuhkan Tuhan setiap mereka Tuhan, dalam nama Yesus, dalam nama Yesus. Oh, mengalir kuasa dari tempat maha tinggi, Bapa kekal mulia, Kau hadir di sini, memulihkan hati, menyembuhkan yang terluka. Ku kan tenang bersamamu, Bapa. Ku kan tenang bersamamu, ku kan tenang bersamamu, Bapa. Ku kan tenang bersamamu, Bapa. Sorak-sorai kemuliaan bagi Tuhan kita Yesus Kristus. Haleluya. Mari menyembah Tuhan di tempat ini. Agungkan Dia, sembah Dia. Yesus.
Bekerja Tuhan, Roh Kudus bekerja. Haleluya Tuhan Yesus. Haleluya. Haleluya Tuhan. Ya Yesus. Kau membuatku sesuai rencanamu. Kau memegang setiap musim hidupku. Ku serahkan semua kekhawatiranku. Ku milikmu. Semua kekuranganku kau pun tahu. Tetap kau pandang indah dalammu. Ku angkat tanganku dan berseru, ku milikmu. I am yours, I am yours, now forever. In your grace I surrender. You are mine forever. In our life, I am yours, forever. In your grace I surrender, Lord. You are mine now forever. I'm alive in your wonder. Kau membuatku sesuai rencanamu. Kau memegang setiap musim hidupku. Ku serahkan semua kekhawatiranku. Ku milikmu. Oh, semua kekuranganku kau pun tahu. Tetap kau pandang indah. Ku angkat tanganku dan berseru, ku milikmu. Kau membuatku sesuai rencanamu. Tetap kau pandang indah kami Tuhan. Ini kami Tuhan.
kami mengucap syukur buat setiap nilai-nilai kebenaran firman yang sudah ditaburkan sore malam hari ini Tuhan. Kami tahu damai sejahtera yang sejati tidak bisa kami dapatkan dari dunia ini. Bukan karena kami punya uang banyak, bukan karena kami punya jabatan atau posisi, bukan karena kami punya kepopularitasan, bukan karena kami punya teman-teman yang banyak Tuhan. Bukan karena kami punya orang tua yang baik, bukan karena keadaan kami senantiasa aman dan sentosa, bukan Tuhan. Tapi kami tahu damai sejahtera yang sejati itu kami dapatkan ketika kami mengenal Engkau, Tuhan Yesus. Engkau adalah Tuhan, jalan kebenaran. Tuhan, ajar kami untuk hidup di dalam ketaatan dan hidup di dalam kebenaran. Karena waktu kami lakukan ini Tuhan, kami akan menerima damai sejahtera. Terima kasih Tuhan. Dan kami tahu ada dampak-dampak positif ketika hidup kami penuh dengan damai sejahtera. Dan biar itu Tuhan kerjakan dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan. Berkati hamba-Mu Ciamel yang sudah menjadi berkat buat kami. Terima kasih Tuhan buat firman yang sudah dipersiapkan dengan baik dan yang sudah disampaikan bagi setiap kami. Berkati hidupnya, berkati pelayanannya Tuhan, agar terus boleh memperluas kerajaan Allah lewat hidupnya. Dan aku berdoa buat setiap kami yang mendengar Tuhan, hamba-Mu berdoa, setiap benih firman itu akan dibawa Roh Kudus masuk ke tanah hati yang subur, dan firman ini akan bertumbuh, membuat kami bertumbuh Tuhan, berbuah-buah lebat bagi kemuliaan Tuhan. Dan Tuhan, sebagai rasa syukur kami bawa persembahan kami. Berkati Tuhan agar berguna bagi pekerjaan Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami siap memberi dalam nama Yesus. Amin.